warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaannya, Vira? Baik. Oh, baik, Ji. Bagaimana moodnya sekarang? Senang, sedih, atau bagaimana? Lagi agak senang, agak sedih juga. Agak senang, agak sedih, jadi mendung. Oke. Jadi baik, di sini Ibu sebagai konselor Vira ingin melakukan konseling individu dengan Vira dengan waktu 60 menit. Sebelumnya, apakah Vira mengenal Ibu atau tidak? Atau pernah dikonseling sebelumnya dengan guru-guru lain? Belum pernah. Tapi kenal dengan Ibu atau tidak? Baru melihat Ibu? Oh, oke. Jadi Ibu ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Herdiana, tapi Vira bisa panggil dengan Ibu Dila. Oke, jadi sesi konselingnya itu Vira nanti diusahakan untuk terbuka ya, agar proses konselingnya itu berjalan dengan baik. Nah, Vira jangan takut berbicara dengan Ibu dan membagikan ceritanya dengan Ibu, karena dalam kebekaan kita menjunjung tinggi yang namanya asas kerahasiaan. Nah, ada pertanyaan yang ingin diajukan? Atau Vira tahu mengapa Vira dikasih masukkan ke sini? Tidak. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan. Jadi begini, menurut laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa ada salah satu siswanya yang di dalam kelas selalu merasa kelelahan secara fisik maupun secara emosi dan mental. Biasanya dia cenderung untuk tertidur di dalam kelas, murung, dan tidak menunjukkan gairah atau semangat dalam pembelajaran. Nah, berhubung karena laporan yang diterima adalah Vira, jadi Ibu ingin melakukan proses konseling dengan Vira. Karena ketika seseorang itu burnout, maka tentunya itu akan menghambat perkembangan akademiknya. Bukan hanya perkembangan akademik, di dunia keluarganya juga dia susah untuk berinteraksi, dunia sosialnya juga susah, dan semuanya tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk membantu Mafira, kita di sini akan melakukan proses konseling. Oke, sudah siap? Oke, jadi kita akan sharing session ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaanmu saat ini terkait dengan belajar? Apakah kamu merasa kelelahan atau terbakar? Perasaan saya terkait belajar saat ini, saya merasa lelah dan saya merasa capek atas pelajaran saat ini, termaksud dengan pelajaran matematika. Jika saya terlalu memaksa mempelajari pelajaran matematika tersebut, saya merasa terbakar. Kayak ini ya, kayak merasa lelah sekali. Begitu juga waktu Ibu masih duduk di bangku SMA, ketika belajar mengenai matematika rasanya sangat capek karena susah untuk mengerti, entahkah itu dari kitanya atau dari gurunya. Nah, menurut Makfira ini tidak mengerti karena Makfira sendiri atau metode dari gurunya yang menjelaskan? Saya kadang mengerti dengan metode yang gurunya jelaskan, tapi ketika gurunya sudah memberikan tugas lalu saya mengerjakannya, saya langsung kayak merasa sulit mengerjakannya. Iya, kadang juga contoh yang diberikan ibu guru itu berbeda dengan soal yang diberikan, jadi serba salah, tidak tahu. Nah, di situ juga kita belajar bahwa dalam proses belajar itu kita harus aktif. Ketika ada yang tidak dimengerti atau ada yang tidak dipahami, segera tanyakan ke ibu guru. Jangan sampai tadi ketika diberikan tugas bukannya tidak ingin dikerjakan, tapi tidak mengerti atau tidak bisa dalam mengerjakannya. Oke, selanjutnya yaitu apa yang membuatmu merasa burnout atau lelah lah bahasanya? Apakah ada tugas atau tekanan yang tertentu dalam tekanan tertentu yang mengganggumu? sampai saat ini terkait dengan tugas ataupun masalah, saya tidak
terlalu terpikir terkait masalah-masalah luar selain mata pelajaran. Tapi yang membuat saya terbakar ataupun stres itu mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Kadang tugasnya itu satu tapi bercabang. Jadi itu yang membuat saya kadang langsung burn out. Jadi apakah kan berarti tekanan dari tugas saja, tidak ada tekanan dari teman atau tekanan dari keluarga atau tekanan dari kekasih, mungkin pacar? Ada pacar Nafira kan? Tidak ada Ji. Aman Ji. Berarti semata-mata ini tekanannya dari tugas tok. Nah, yang sebabkan kayak lelah sekali dalam belajar. Ataukah misal ada tekanan dari luar? Tidak ada. Tekanan tugas saja. Selanjutnya, bagaimana pola belajarmu saat ini? Apakah kamu merasa terlalu banyak beban atau terlalu sedikit waktu untuk istirahat? Terkait waktu istirahat, saya bisa sesuaikan dengan waktu kerja tugas. Jadi pagi hari saya mengerjakan tugas sampai saya berangkat ke sekolah. Lalu pulang ke sekolah saya istirahat untuk tidur siang. Bangun siang itu saya makan, lalu kerjakan tugas lagi sampai tidur. Pagi hari dikerjakan tugasnya. Ibu rasa pembagian waktu kerja tugas itu di malam hari. Kenapa tidak dikerjakan di malam hari? Karena tugas saya itu terlalu mepet waktunya, Pak. Yaitu mata pelajaran yang satu sama mata pelajaran yang satu dengan waktu yang bersamaan dengan tugas yang banyak. Berarti di sini yang bermasalah adalah manajemen waktu. Selain mengerjakan tugas di pagi hari, apakah ketika Vira ini kerja tugas di pagi hari dikerja di rumah atau dikerja di sekolah? Di rumah. Di rumah. Nah, ketika Vira ini kerjakan di rumah, dikerja hamin berapa jam sebelum berangkat sekolah? Saya biasanya mengerjakan sesudah sholat subuh. Lalu ketika sudah 6:30 itu sudah siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Nah, oke. Jadi pengerjaan tugasnya jam-jam begitu. Untuk waktu untuk istirahat, apakah terlalu sedikit yang diberikan atau waktu istirahatnya itu terlalu sedikit dibanding dengan waktu belajar atau bagaimana? Dalam sehari-harinya Vira ini, mana lebih banyak waktu istirahat atau waktu belajar? Saya rasa saat ini dengan tugas yang menumpuk, waktu belajar lebih banyak daripada waktu istirahat. Itu juga yang menjadi salah satu faktor siswa saat ini yang menyebabkan mereka burn out atau lelah secara fisik, karena mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk istirahat. Mereka terus dipaksa belajar, mengerjakan tugas, sehingga waktu istirahatnya itu terkuras atau bisa dibilang terkorupsi dibanding dengan waktu belajar. Oke, selanjutnya, bagaimana kualitas tidurmu akhir-akhir ini? Apakah kamu merasa cukup istirahat setelah belajar? Saya rasa kualitas tidur saya cukup 5 jam. 5 jam dalam satu hari? Iya, dalam satu hari. Tapi menurut sumber yang ibu baca, waktu istirahat itu atau waktu tidur yang normal adalah 8 jam setiap hari, bukan 5 jam. Misal 5 jam Mangfira tidurnya dari jam 12, 1, 2, 3, 4. Tidak normal, waktu tidur tak begitu. Jadi waktu tidur yang normal itu sebenarnya 8 jam, bukan 5 jam. Nah, setelah Mangfira ini belajar, mengerjakan tugas, langsung istirahat atau membaca? Atau langsung tidak ada kegiatan yang lain-lain? Setelah saya mengerjakan tugas, saya bermain HP, nonton-nonton, lalu tidur. Tetapi hal itu membuat Anda rileks, Ya. atau kayak penenang untuk istirahat. Selanjutnya, apakah kamu memiliki hobi atau kegiatan yang dilakukan di luar belajar? Bagaimana kamu mengatur waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati? Saya juga memiliki hobi di luar waktu belajar, yaitu kadang bermain game, kadang bermain volley. Di saat saya sudah sangat capek mengerjakan tugas, saya menyisihkan tugas tersebut lalu saya bermain game.
Tapi ketika bermain game, apakah tugasnya itu sudah selesai atau langsung main game? Kadang tugas itu belum selesai. Kalau saya sudah capek, sangat pusing, langsung saya ambil HP lalu bermain game. Tapi saat saya sudah merasa baikan lagi, berpikir lagi bilang tugas saya belum selesai, langsung saya ambil, saya kerjakan lagi. Tapi tidak salah juga, tidak salah memang itu, karena kita ini sebagai manusia biasa tentunya tidak bisa untuk terlalu banyak waktu belajar dibanding dengan me time kita. Selanjutnya, apakah kamu merasa terjebak dalam rutinitas belajar yang monoton? Apakah ada hal-hal baru yang ingin kamu coba atau eksplorasi dalam proses belajarmu? Misal begini, proses belajarnya Vira itu hari-hari hanya di kelas saja, mendengarkan guru, mengerjakan tugas, setelah itu kerja, setelah itu pulang diberikan tugas yang banyak. Apakah ada hal-hal baru dalam proses belajar yang ingin Vira lakukan? Contohnya mengikuti kursus, mengikuti ekstrakurikuler, atau bagaimana? Kadang saya mau mempelajari hal-hal baru dalam pembelajaran, yaitu saya mau belajar tentang bagaimana saya bisa lebih cepat memahami pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Kadang-kadang ada yang tidak dipahami. Jadi mungkin Vira ini mau ikut yang bimbel. Jadi hal-hal baru yang ingin kau coba untuk eksplorasi ialah menambah tempat belajar. Contohnya itu tadi bimbel. Oke, selanjutnya, bagaimana dukungan sosialmu saat ini? Apakah kamu memiliki teman atau keluarga yang dapat membantumu mengatasi burnout ini? Atau apa sih yang menjadi support system kamu saat ini? Siapa support system terbaikmu saat ini? Saya rasa saat ini yang menjadi support system terbaik saya adalah diri saya sendiri. Ya, karena kalau saya berpikir untuk harus menerima penyemangat dari orang lain, saya berpikir saya seharusnya tidak bergantung pada orang lain, karena kadang orang lain tidak mau menerima kita seperti itu. Jadi saya lebih baik bergantung kepada diri saya sendiri, menjadi diri saya sendiri yang harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berarti dukungan sosial Vira saat ini yang menjadi dukungan sosial terbaik atau support system terbaik adalah diri sendiri, karena seseorang tidak mudah untuk menerima kita dan mensupport kita dengan baik, karena yang lebih paham diri kita adalah diri kita sendiri. Oke, selanjutnya, bagaimana kamu merespon tanda-tanda fisik atau emosional dari burnout? Apakah kamu memiliki strategi coping yang efektif dalam menghadapinya? Misal, bagaimana kamu merespon tanda-tanda fisik atau emosional dari burnout ini? Bagaimana caramu merespon kelelahanmu dalam belajar? Apakah bermain game atau bagaimana? Saya kadang Atau healing? saya kadang kalau lagi burnout dalam belajar itu kadang berpikir saya capek belajar. Kadang butuh reward. Saya capek sekali gitu. Lalu saya biasa ambil HP, nonton atau tidur. Tidak sampai ini sih, kayak misal capek sekali bagi kerja tugas, tidak sampai melukai diri sendiri. Nah, berarti tidak terlalu parah. Jadi ada itu biasa orang-orang terlalu capek nih kerja tugas, akhirnya mereka berpikiran untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar. Oke, selanjutnya, bagaimana persepsi kamu terhadap tujuan belajarmu? Apakah tujuan tersebut masih relevan dan memberimu motivasi? Sebenarnya apa sih tujuan kamu untuk belajar? Tujuan saya untuk belajar itu, saya ingin menjadi lebih baik dari diri saya sebelumnya. Nah, sebelumnya apakah tujuan belajarmu itu ada motivasi tersendiri dalam tujuan belajarmu? Misal sebelumnya kamu ini tidak terlalu pintar atau tidak terlalu bagus lah. Nah, motivasimu itu dalam belajar untuk jadi lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya, apakah kamu merasa terbebani oleh ekspektasi dari dirimu sendiri atau orang lain?
saya kadang jika berpikir terlalu berlebih tentang itu, saya merasa sangat terbebani dengan ekspektasi diri saya sendiri. Tapi jika saya sudah merasa stres ataupun sudah tidak sudah tidak ini kayak terlalu overthinking lah ceritanya, sudah mengenai berlebihan, ekspektasi. saya kadang berpikir lagi bilang, saya harus terima diri saya sendiri bagaimanapun itu. Jadi ketika saudari ini merasa realita tak sesuai ekspektasi, apa yang harus Anda lakukan? Misal Anda ingin ranking 1 tetapi ternyata Anda tidak ranking 1 karena itu tadi Anda mengalami burnout. Yang saya lakukan yaitu introspeksi diri dan lebih giat belajar lagi. Lebih giat belajar. Tetapi kadang kalau kita memaksakan untuk belajar, kita kadang merasa capek, stres. Selanjutnya dari burnout ini apakah ada pengaruhnya terhadap kesehatan mental Vira? Kayak lelah sekali Miki secara secara emosional lah dalam mengerjakan tugas. Apakah mental tak ini juga tidak sehat Mi atau bagaimana? Kena mental lah ceritanya gara-gara tugas. Pernah mengalami hal tersebut? Pernah, jika sudah mengerjakan tugas tengah malam mau tidur, kadang berpikir capek, nggak punya penyemangat, nggak punya support, Sistem. kadang nggak bisa mengeluh. Nggak bisa mengeluh ke orang lain, cuma ke diri sendiri. Nah, oleh karena itu toh butuh yang namanya sebenarnya dukungan sosial, baik itu dari orang tua, walaupun dibilang pacaran gitu berdosa sih tapi mungkin butuh lah teman, baik itu teman laki-laki atau teman perempuan bisa berikan kayak dukungan sosial, karena memang kita ini toh sebagai makhluk sosial lah, tidak bisa hidup sendiri, bukan makhluk individual. Tapi seperti tadi yang dikatakan oleh Vira bahwa support system terbaik itu adalah diri sendiri. Tetapi di samping itu sebenarnya kita ini sebagai manusia biasa memerlukan yang namanya dukungan sosial yang baik. Apalagi oke. Setelah proses konseling ini berlangsung, Ibu bisa menyimpulkan beberapa hal yang membuat Vira ini mengalami burnout dalam belajar. Yang pertama yaitu manajemen waktu, yang kedua ialah kurangnya support system, yang ketiga adalah tidak mengetahui prioritas. Nah, sarannya Ibu dalam manajemen waktu adalah tentukan lagi skala prioritas. Tahu skala prioritas? Ibu akan menjelaskan ya. Skala prioritas itu ada 4. Ada yang dibilang penting mendesak, penting tapi tidak mendesak, mendesak dan mendesak tapi tidak penting, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi yang harus Vira lakukan itu adalah yang pertama tadi, penting dan mendesak. Seperti tugas. Tugas itu sebenarnya hal-hal yang penting dan mendesak. Seperti tadi saudara Vira mengerjakannya di pagi hari. Hal itu tentunya mendesak dan penting. Oleh karena itu sebaiknya Vira ini kerja di malam hari supaya tidak terjadi panic attack. Dan panic attack itu tentunya akan akan memunculkan yang namanya burnout atau kelelahan secara emosional. Yang kedua itu adalah dukungan sosial. Ibu rasa Vira di sini harus membangun lebih baik hubungan secara sosial dengan teman-teman Vira dan orang tua Vira juga. Nanti Ibu komunikasikan bagaimana komunikasinya dengan Vira sehingga Vira ini mengalami burnout. Dan yang terpenting itu adalah teman yang sering kita temani. Mungkin Vira di sini punya teman, tetapi yang tidak ada yang bisa jadi support system Vira, karena itu tadi prinsipnya Vira bahwa support system terbaik adalah diri sendiri. Tetapi di samping itu kita harus menyadari bahwa kita itu adalah manusia biasa dan tentunya kita harus memiliki teman yang bisa kita tempati untuk sharing segala hal yang kita sebagai unek-unek lah untuk mengurangi beban secara emosional. Dan yang ketiga itu
Yang terakhir adalah Ibu rasa Makfira di sini perlu untuk manajemen waktu yang baik dan bangun hubungan secara emosional dengan teman-teman, keluarga maupun orang tua dengan baik untuk mereduksi ini tingkat burnout-nya. Oke, sesi konseling kita sudah selesai. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada Nak Makfira karena ingin meluangkan waktunya mengikuti sesi konseling ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya apa pesan dan kesannya setelah mengikuti konseling ini? Kesan saya dalam konseling kali ini itu saya harus lebih mengatur manajemen waktu saya untuk belajar dan beristirahat. Saya juga harus lebih membangun hubungan sosial saya dengan teman-teman saya dan memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga dan teman-teman. Oke, jadi Ibu ucapkan terima kasih. Sesi konseling kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.